Tapi pertanyaan juga ini sedih juga nih. Aku baca boleh? Oke. Kalau suatu saat aku menemukan cinta sejati aku dan mungkin orangnya bukan kamu, doa apa yang akan kamu panjatkan untuk aku? Jawab sekarang. Ya kalau udah nikah udah. Beneran nih. Ini beneran mau putus apa udah jadian? Aduh. Kalau kita kakak adik. Iya, kita kakak adik. Bohong. Ya kan udah sama-sama Batak, sama-sama suka nyanyi, ya mana tahu. Jadi Kak, lu rumpi juga ya kayak gue yang rumpi ya. Tenang aja. Ini Pak Raffi lagi menghubungi dua orang sekaligus. Lah susah amat di telepon. Jadi kata dia mau pakai ya bunyi. Biasanya kan datang dia sendiri. Padahal banyak orang menjodohkan. Dua-duanya bisa datang nggak? Katanya sih bisa. Dia ini selalu dijodoh-jodohin. Cuman kira kayak begini, iya. Tapi gue bilang, datang ke sini jangan pakai baju biasa. Jadi pakai baju apa? Bukan bintang biasa. Karena chemistry-nya mereka tuh kalau kayak gini, lagi acting lihat pandang-pandang. Gini. Penonton langsung menunjuk. Ini luar biasa. Kita hadirkan untuk pertama kalinya eksklusif di FVP. Ini dia, Gita Sinaga dan Habibie Hud. Habibie, bisa datang akhirnya. Stop. Musiknya, musik pengantin. Iya. Stop. Pengantin mana yang berduaan gini? Gak ada gitu. Lu senyum aja udah senyum. Tapi ini beneran makin chemistry itu makin lama makin Iya, makin bagus ya. boleh nggak? Teman. Boleh nih dia. Oh, ini begini jadi begini. Oke. Mereka di mana-mana tuh mereka tuh katanya bilang pacaran. Iya. Terus katanya tuh cocok, banyak yang ngejodoh-jodohin. Sebetulnya pacaran nggak sih? Pernah pacaran. Kemarin ngeliat postingan pakai baju pengantin jangan itu pre-wedding. Jawab sekarang. Ya kalau udah nikah udah. Beneran nih. Kamu udah begitu? Aku udah nikah. Kita udah nikah udah berapa kali ya? Hah? Berapa kali? Dari tahun 2007 Iya, nikah. Hah? 2007 nikah. 2008 Januari nikah lagi. 2009 nikah. Baru kemarin Sebulan tahun lalu pokoknya. nikah. Anak kembar pernah. Maksudnya apa sih yang jelas dong? Sinetron di Jangan bikin jadi ambigu nih. Di sinetron. Anak kembar pernah. Anak kembar pernah, anak satu pernah. Anak punya ilmu juga pernah. Cerai aja kita pernah. Mau apa lagi yang kurang sih? Maksudnya gimana sih? Gua nggak paham. Jadi maksudnya gimana? Sinetron. Oh, di sinetron. FTV, sinetron. Sesering itu kalian jadi pasangan? Sering itu. Kenapa nggak jadi pasangan beneran sih? Oh, Kata kata siapa? Oh, udah. Loh, pokoknya Gita ini orang yang paling spesial buat aku pokoknya. Gita tuh. Kalau Habibie buat Gita, di atasnya spesial ada apa namanya? Bestie Forever. Di atas spesial itu ada. Pakai keju, pakai kacang, pakai keju di atas spesial. Komplit, spesial komplit. Tapi Iya, dia spesial. bosan gak sih orang-orang selalu pertanyaan sama, bener pacaran gak sih? Bener pacaran gak sih? Dibilang bosan enggak karena memang wajar aja ditanyain. Karena memang kita sehari-harinya selain syuting emang selalu bareng. Bareng-bareng. Jadi di lokasi syuting pasti. Di luar itu kalian juga Bareng. hangout bareng. Ya olahraga apa segala macam. Lu nggak Olahraga bosen? bareng, ngopi bareng, apa bareng? Aquarius Gemini tuh emang bisa bosan ya? Siapa Aquarius? Aku Gemini. Gemini Aquarius? Iya. Gue mah Gemini dulu kacau mulu perasaan. Siapa yang Gemini? Hah? Siapa yang Gemini? Ada mantan, ada. Tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Jangan digituin. Ntar jadi gosip. Tapi ini menarik. Itu tanggal 3 gue ada. 33. Tanggal 3. Ada Gemini gue banyak yang dekat dulu. 4 Juni, ntar lagi udah dulu. Siapa ulang tahun? Ntar lagi 4. Happy udah tahun. birthday. 4. Oh udah. Selamat ulang tahun Habibie. Iya. Habibie. Iya, Habibie. Happy birthday. Habibie. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kepala 4. Habibie salah deh. 7 ini harus. Habibie tahun ini 40 tahun. Tahun ini Irfan Hakim 50 tahun Oktober. Tanggal 15 Oktober. Jadi Habibie sama Irfan Hakim beda 10 tahun. Gue fokusnya di 40 aja. Kita kasih tahu Habibie 40 tahun, tahun ini Irfan Hakim 50 tahun, apa salah? Iya juga ya. Ini boleh ditiup nggak nih? Boleh. Happy birthday. Tapi mau ada fun fact gak sih? Kamu apa? Mau fun fact apa? Jadi Habibie tuh paling gak suka di surprisein sebenarnya, tapi tiap tahun aku surprisein Ada dan aja. Jangan dia gitu, marah. Tiap tahun aku pas Dia lagi syuting marah. sama Gita terus. Dan marah. Marah kalau dia Iya, surprise. gak syuting pun kayak Lah ini marah dong nih sama gua. marah ini lagi marah. Emang dia marahnya kayak gimana sih? Orang ramah banget. Masa marah? Diam aja kalau marah. Oh, simpen deh. Sampai Oktober 4-nya ganti 5 udah. Oh iya, ini buat 50 tahunnya Irfan Hakim ya. Duduk lagi. Jadi, Udah 50 tahun itu lagunya siapa? Lu nyanyi lagunya. Mengingat-ingat masa lalu gua yang sama Gemini aja. oh ya. Tapi Gemini ngomong-ngomong, sama Gemini. lu berarti horoskop banget ya? Horoskop banget, lu tuh percaya banget tentang itu? Percaya sih enggak, cuma apa yang kita udah, kan kita kenal aja udah 10 tahun tahunan. lebih ya? Bener-bener deket tuh dari tahun, udah 6 tahunan kali ya. Ya kalau deketnya banget 5 tahun 6 tahun belakangan ini. Jadi ya udah nyambung aja. Senyambung itu. Senyambung. Rahasia A sampai Z tahu masing-masing. Iya. Dia asam lambung aja yang ditelepon aku. Mau jam 4 subuh, mau jam 5 subuh. Aku asam lambung. Ujung-ujungnya kayaknya lu berjodoh deh, ujung-ujungnya ya. Gak tahu deh, amin. Amin, mudah-mudahan ya. Terus apa yang menghalangi Enggak sekarang? usah ditanya dong kalau itu, Iya, maka makanya. tanya. Iya. Tapi kan sekarang udah kepala 4. Maaf ya, kapan tahu ya? Buat aku sih, Itu pertanyaan yang malas banget. gue nggak malas sebenarnya. Aku demen justru ngejawabnya karena buat aku gini, orang menikah itu untuk mencari kebahagiaan, benar? Ya, setuju. Kalau menikah untuk bikin kita jadi nggak happy, nggak seneng, buat Kenapa? apa? Buat bikin orang lain bahagia, aku nggak mau. Jadi ya udah apa yang aku lalui sama Gita saat ini membuat kami berdua ini happy tanpa ada ikatan pernikahan. Yang penting saling membahagiakan. Iya. Tapi masa jodoh mah rahasia Tuhan ya. Betul. Benar. Gak ada yang nggak mungkin lah, jangan ngomong enggak ya. Tiba-tiba iya, kenapa tidak? Betul Itu nggak? kami. Kalau suatu hari memang berjodoh ya kita doakan. Kalaupun nanti suatu hari Habibie dapat jodoh yang lain, kita dapat jodoh yang lain juga kan nggak apa-apa juga. Jangan ya. Oh berarti gini, berarti Gimana sih? Gimana beneran ini gitu? Maksudnya lu poindun lu ya? Posesif. Posesif. Maaf ya poin dunia, maaf ya. Jadi kalau kita ada cowok yang dekat, lu gak rela? Iya. Gimana ya? Gimana ya? Makanya gini, gue ajarin boleh nggak doanya? Apa? Kalau cari jodoh, ya Allah. Kalau dia jodoh aku, tolong dekatkanlah ya Allah. Kalau bukan, deketin ya Allah. Kalau bukan, deketin ya Jangan Allah. maksa gitu dong, masa doa maksa. Lah itu lagi kita jangan. Gitu sih. Kalau kita tahun ini berapa tahun? Aku tahun ini kemarin birthday 36. Oh beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Pas Katanya tahuin itu. Bener apa bagus apa enggak sih kalau 4 tahun? Bagus, Feng shui-nya? 4 itu seperti kursi, Seimbang. seimbang. Dek. Sama mana kita beda berapa? Saya setahun. Oh beda setahun. Nah kalau itu kayak sepeda sirkus. Tidak bisa berhenti, harus bergerak terus. Iya. Lu kan termasuk cewek mandiri. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu juga Luna Maya, salah satu sosok perempuan mandiri, akhirnya lulu dengan seorang laki-laki. Apakah lu mau seperti Luna Maya juga? Apanya nih? Menemukan seseorang yang tepat di usia kapanpun nanti. Oh pastinya, karena memang aku dari awal juga mikirnya pernikahan itu bukan perlombaan. Jadi kayak yang saat teman kita merit, gue kapan nggak gitu. Pernikahan itu karena kesiapan, dipertemukannya dan mungkin kalau di agama aku kan kalau bisa sekali seumur hidup. Jadi kita memang harus berhati-hati. Aku setuju banget sih misalnya lihat Kak Luna gitu ya. Akhirnya menemukan jodoh di usia berapapun nggak masalah. Yang penting itu memang maksudnya yang paling tepat. Gak usah pakai target-target segala Gak ya. ada target lagi. Masa aku umur sekarang yang targetnya berapa? 400 kan nggak mungkin udah 3 tanya target lagi. 410 gue bilang gitu kali ya. Juga lu mau Tapi aku dengar-dengar berita, katanya Gita juga sama tertarik seperti Luna Maya ingin melakukan pembekuan sel telur.
Bener? Iya. Bener? Ada pemikiran itu memang. Tapi belum dilakukan. Harusnya sih secepatnya karena usianya mumpung masih 36 sekarang ya. Karena sekarang kan teknologi udah semakin canggih. Jadi karena belum tahu kapan kita menikahnya, jadi ya nggak ada salahnya teknologi itu dilakukan Nggak gitu. apa-apa, bener kan kita juga sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Jadi suatu hari kan kita nggak pernah tahu jodohnya. Kalau pengen kita punya anak itu kan namanya ikhtiar. Dan doa dan diserahkan pada Tuhan yang menciptakan pastinya ya. Usaha ya. Oke. Alhamdulillah. Balik lagi kepada peran-peran kalian. Kurang lebih 100 FTV ada kali ya? Lebih. Ya ampun lebih kayaknya. Tapi lu mah banyaknya jadi suami teraniaya. Kenapa Bibi? Karena di kehidupan aslinya aku yang nganiaya. Kebalikannya. Kita memang gara-gara muka lu melas atau ya? Emang muka gue melas? Muka aku melas? Enggak sih. Nggak tahu aku ya, aku selalu dapat peran tuh yang nangis mulu gitu. Bikin penonton tuh kasihan sama lu ya. Sementara kita tuh yang antagonis banyaknya. Sebenarnya kalau sekarang ini justru jarang juga antagonis, protagonis Mulai enggak? sih. Kalau dulu tuh ya lu mah diem aja udah jutek gitu Iya, kan. sampai sekarang dong kalau itu diem aja jutek. Orang mah negur itu gitu ya. Enggak lah, mana ya? Waktu kita pertama kali syuting kamu juteknya luar biasa. Cek kamu kamu. Beneran jutek banget ya. Aku tuh memang tampilan luarnya nggak sesuai isi hati, tapi ternyata aku Baik. dan cengeng gitu maksudnya kayak. Aslinya tuh? Iya. Kalau nangis tuh Gampang gini. nangis. Kesel banget, iya. Apa kadang-kadang kita serius. gini ngapain sih dia Kenapa gitu. sih gitu? Bener, enggak nangis cantik diem netes gitu Itu enggak. mah nangis sinetron, kalau nangis asli kalau tapi kalau sama orang yang sudah sangat nyaman ya, kalau aku nyaman banget sama dia. Jadi kayak udah, aku tuh gak suka kayak gini. Gini. Ya Allah. Kita pernah ya, kita syuting kan nginep ya di Gitu. puncak gitu kan. Terus Selesai syuting tuh jam 2 pagi. Iya. Aku udah masuk kamar, udah tidur, dia nelfon-nelfonin. Dia nelfon-nelfonin, aku ngangkat dong. Aku udah tidur, tiba-tiba dia datang ke kamar aku, apa lu angkat sih lagian ih. Gedor-gedor. Bi gitu. Terus buka pintu, dia lagi gitu. Lambung aku ini kumat gimana? Asam lambung. Jadi asal ngomong aku tuh kan bisa bikin debar. Jadi kayak dia nih orang yang kayak bisa bikin kita tenang terus kayak ngedistract pikiran kita langsung kayak enggak lo nggak apa-apa lo nggak gini kamu gini dengar inget gak gini langsung dialihin kemana-mana. Ya enggak jam 2 pagi juga lagi nyenyak tidur ya. Abis kalau gue hari ini gitu kalau Dan sebenarnya gampang banget, dia tuh sebenarnya bukannya butuh obat atau apa, butuh diajak ngobrol. Iya. Jadi aku Mengalihkan perhatian Betul. sakit Iya, itu. gue ngarang aja ngomong, Git, kamu tahu nggak sih ini tuh gini, padahal Emang enggak. iya gitu? Abis itu lupa. Lupa. udah enakan nih Bi aku tidur ya gitu. Terus dia nggak bisa tidur. Namanya cewek. Ya namanya juga cewek kita. Wanita itu harus dimengerti. Iya. Ya udah gini aja sekarang. Kan kita kangen acting kalian ya. Coba kamu acting. Ini suami ini udah menikah nih. Terus tiba-tiba suami kamu tuh kurang perhatian, kurang kasih nafkah. Terus akhirnya kamu kembali lagi sama mantannya. Nah mantannya gue gitu. Coba kita acting. Tadi dulu. Ini kebalik. Pandangan lu kayak mulai kabur deh. Lu yang nyiptain cerita tapi keuntungan itu sama lu mulu ya. Ya rusak lagi dia. Ya udah. Bagaimana nih? Setuju nggak? Oke, ya udah. Kamu ceritanya adalah teman saya. Kami dulu main coblangin. Oh iya. Balikan lagi deh masih rapi gitu ya. Atau AA jadi cewek barunya. Gimana? Cowok. Cowok, jangan. Cowok tomboy. Kamera. Rolling. Action. Kayaknya aku udah gak bisa lagi deh sama kamu. Ya kenapa? Ya kamu gak pernah perhatian, kamu ngurusin urusan di luar terus. Merasa pernah ngasih nafkah aku nggak? Aku kan perempuan ya aku butuh. Gimana aku nggak ngasih nafkah sama kamu? Gaji aku masuknya ke kamu loh. Ya, tapi nggak cukup. Ini kamu tahu nggak era modern semuanya butuh. Tuh. Hah? Ada apa ini? Fanny tahu nggak? Fanny. Kan Fanny. Kan ceritanya sinetron namanya ganti. Fanny lucu. Iya. Irfan always Fanny. Iya. Fanny aku nggak. Kenapa? Aku sebenarnya sama suami aku dia kayak nggak ngasih nafkah. Dia sudah kayak ya udah nggak bisa sama dia. Gimana kalau pertemukan sama mantan kamu? Kayak dia masih single deh. Siapa? Ininya ada. Kaya raya. Ya udah deh. Vi, lu masih sendiri kan Vi? Tumben lu ke rumah gua. Iya nih Pasti kalau ke rumah gua ada itunya. Pinjem duit dong Vi 100. Makanya gua udah pinjemin 100 perak. Lu masih inget gak mantan lu pas 2 SD? 2 SD. Ya 2 SD, 2 SMP gitu. SMP.
Iya, Gita. Iya. Gita kan? Gita Sinaga. Aku ingat apa kabarnya Gita? Gita lagi cekcok sama suaminya, lagi cari bahu buat bersandar. Bilangin aja sama dia. Aku siap. Dia siap. Ya udah ayo. Iya. Apa nih? Kamu nih. Oke nih. Itu baik. Kamu makin ganteng aja sih. Ya. Ya banyak yang ngomong gitu sih. Kamu juga makin cantik aja deh. Kamu masih single nggak? Ya aku sih single double nambah juga nggak masalah. Kamu bagaimana? Lagi bete banget tau. Kenapa? Aku kan sekarang udah married. Kamu udah married? Iya. Terus? Tapi suami aku tuh kayak udah nggak bisa kasih aku perhatian. Saya bisa. Cuman coba aku harus ketemu suami kamu deh. Percakapan pun sampai malam. Tiba-tiba Banyak nyamuk. Gita pun berubah. Di Jadi hantong ya. Boleh, Dia udah berarti meninggal. itu tandanya apa? Tidak boleh mengganggu istri orang. Iya, nggak boleh ganggu istri orang. Tapi kalau udah cerai boleh dah. Oke, Begitulah. Tapi kita duduk lagi. actingnya mereka memang bagus ya. Keren banget, alami. Iya. Iya. Mendingan nanti kita akan ngobrol lagi tentang isi hatinya mereka. Dan juga akan ada seniman yang baru muncul nih. Akan hadirkan tetap di FPP. Koreor pagi. Aku bersyukur ketemu orang kayak kamu yang sangat sensitif dan tahu bahwa dalamnya aku mungkin tidak sekuat yang di luar dan kamu memeluk aku dengan cara kamu itu aku sangat bersyukur. Jadi kita kan udah lama sekali bersama dalam bentuk apapun. Hari ini tuh aku pengen di program ini kan perdana kita datang ke satu program berdua ya. Boleh nggak sih kita terbuka sama perasaan kita satu sama lain. Jadi aku punya pertanyaan, kamu juga punya pertanyaan, kita saling nanya. Boleh. Aku ya, hal apa yang paling kamu syukuri bisa kenal sama aku? Hal apa yang paling aku syukuri bisa kenal sama kamu? Pertama, kamu orang yang paling enak buat diajak ngobrol dan diskusi. Terus kedua, aku banyak belajar banyak untuk tegas. Karena aku orangnya yang gak enakan, diajarin sama kamu gimana caranya aku bisa tegas. Terus aku bersyukur karena aku dapat orang yang sangat spesial buat aku. Nah, oke, kamu ya. Aku ya. Oh, pertanyaannya sama. Ah, Kalau kamu di momen apa, kamu bersyukur banget dengan kehadiran aku di hidup kamu? di momen gini kamu itu adalah orang yang bukan hanya ada di saat kita lagi happy, cuman kamu orang yang bisa capture apa yang benar-benar aku rasain. Aku kan orangnya kalau sebenarnya lagi di tempat keramaian ya kayak happy-happy aja, padahal kan dalamnya enggak. Aku bersyukur ketemu orang kayak kamu yang sangat sensitif dan tahu bahwa dalamnya aku mungkin tidak sekuat yang di luar dan kamu memeluk aku dengan cara kamu itu aku sangat bersyukur. Aku ya berarti ya. Jika diibaratkan seperti makanan, kamu melihat hubungan kita ini seperti makanan apa dan kenapa? Aduh. Sambal, tongkol, Chili oil. chili oil punya Ibu Gita. Kenapa tanya dong, kenapa? Kenapa? Karena semuanya diaduk jadi satu, ada pedesnya, ada manisnya, Iya, ada ada asinnya. Pokoknya semuanya ada. Sampai kadang enak tapi kalau kebanyakan juga bikin sakit gitu kan ya. Jadi sambal tongkolnya Yulia silakan dipesan. Oke, kamu berarti? Aku, kan sekarang nih umur kita udah segini. Kalau misalkan di usia 50 tahun, Oh Irfan kali. kita sama-sama masih single, kamu mau nggak bikin janji untuk menikah berdua aja di usia sematang itu? Ya oke, maksudnya aku tuh soalnya kita kan nggak mempermasalahkan menikah umur berapa, yang penting kita sudah siap dua-duanya. Kalau emang pas usia segitu terus ada solusinya, terus kita siap, go ahead. You? Oh iyalah pasti siap dong. Oke, next. Aku cantik di mata kamu kalau lagi
kalau lagi nangis. Tadi nyontoinnya udah jelek banget itu tadi Chan. Nggak serius. Oh yang lain yang bagus coba. Kamu cantik kalau lagi olahraga kecapean. Oh iya. Bawaannya mau duduk mulu, ya itu kamu cantik. Kamu selalu minta maaf duluan meskipun kamu nggak salah. Kenapa kamu rela segitu? Kata siapa? Aku tuh juga sering minta maaf, tapi oke, kenapa kamu rela minta maaf duluan? Karena buat aku, dalam suatu hubungan itu nggak penting benar atau salah. Kalau emang kita tahu ada yang kurang baik di antara berdua, ada yang miss, ya nggak ada salahnya minta maaf. Nggak bayar, nggak bikin sakit hati, nggak bikin, ya nggak ada negatifnya. Gak buang-buang waktu juga ya? Ya. Good. Ini pertanyaan terakhir, tapi ini bikin sedih ini. Iya udah apa? Tapi kita bikinnya nggak usah sedih-sedihan. Oke. Kalau akhirnya nih ya, aku menemukan sosok calon istri yang bisa membuat aku serius untuk menikah. Apa nasihat kamu untuk aku dalam menjalani hubungan? Kalau seandainya kamu ketemu sama jodoh kamu yang mungkin memang bisa ke tingkat selanjutnya, aku akan doakan kamu bisa mencintai seutuhnya juga. Karena dicintai dengan kepalsuan itu rasanya nggak enak. Kita kan nggak harus bersama sama orang yang kita cintai. Tapi karena formnya bentuk kasih sayang itu banyak, mudah-mudahan kamu mengasihi dia jauh lebih daripada mengasihi sama orang-orang sebelum kamu. Gitu. Tapi pertanyaan terakhir juga ini sedih juga nih. Aku baca boleh? Kalau suatu saat aku menemukan cinta sejati aku dan mungkin orangnya bukan kamu, doa apa yang akan kamu panjatkan untuk aku? Ya semoga kamu bahagia. Itu doang. Ya karena aku tahu kamu nggak mungkin menemukan cinta sejati yang lain. Hello. Udah deh, udah pokoknya jadi aja udah lah. Jadi aja lah. Udah gak ada alasan apa-apa lagi nih. Jadi udah. hati Kati udah masuk banget Bibi. Tapi ya mudah-mudahan kita doain lah. Kalian kerjanya chemistry-nya bagus, sebagai sahabat bagus. Amin. Jodoh atau enggak kan di tangan Tuhan. Iya. Makanya aku bilang ya Allah, kalau jodoh ya jodohkanlah. Kalau nggak jodoh ya dekatkanlah. Iya. Kalau nggak sama jauh ya deket-deketin dong ya Allah. Gitu. Tapi kalau udah hubungan baik gini mah silaturahim terjalin terus mah rezeki datang. Amin. Amin. Tapi gini, ini kan udah romantis dalam versi kalian ya. Gimana kalau kita lengkapi dengan datangin idola-idola kita? Oke. Wah, yo ini dia nih, Vanessa Z dan juga Axelo. Aida. Kalian ya, kita sudah terhubung dengan salah satu juri. Judika. Ini beneran mau putus apa udah jadian? Kalau kita kakak adik. kita kakak adik. Bohong. Ya kan udah sama-sama Batak, sama-sama suka nyanyi. Ya mana tahu. Vanessa, Judika, gitu. lu rumpi juga ya kayak gue lu rumpi ya. Rumpi kalau mah anak-anak gua mah gua rumpi gua. Emang mereka dekat gitu ya? Ada gosip mereka jadian emang? Enggak sih, kalau gua sih enggak. Cuman karena gua lihat tadi nyanyi lagunya putus atau terus sama-sama Batak gitu kan ya. Gua kan nggak tahu di belakang ini mereka ada kisah apa gitu. Kita juga bingung mau mikirnya kisah apa ya. Tapi Judika, lu tuh emang sedekat itu ya sama para peserta gitu ya? Iya, gue nganggap mereka kan ya sama-sama karena gue juga sempat jadi peserta, jadi gue udah ngerasa apa yang mereka alami gue alami, jadi gue nggak merasa seperti juri sebenarnya kalau sama mereka tuh seperti kakak aja yang ngasih masukan kalau ada yang kurang, tapi ngasih pujian juga kalau memang mereka sudah berhasil melakukan tugas-tugasnya gitu. Itu yang membuat karir lu panjang sampai sekarang langgeng terus. Amin kan belajar dari Irfan tuh sama Raffi tuh. Oke. Pesan-pesan buat ini nih kan ini idola-idola baru, ada pesan sendiri gak supaya bisa hebatnya tuh terus menerus kayak Judika ya? Amin. Coba apa? Yang penting menurut aku kalau cita-citanya memang jadi penyanyi, jangan lupa yang kerjanya nyanyi terus, berkarya terus. Apapun tantangannya di depan, persaingannya seketat apa, ya jangan lupa mimpinya. Jadi terus
terus berlari ke arah mimpinya walaupun tantangannya susah gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Judika. Udah lama banget gak ketemu Judika ya. Udah hampir. Iya nanti telepon lagi. Nanti. Soalnya Iya. Nanti. Udah ya. Ini oke, handphonenya. tepuk tangan dong untuk Indonesia kita nih. Tangan dulu. Makasih Kak. Tapi kalian tuh digadang-gadang tuh bisa sampai ke babak grand final. Iya, kamu tuh gadang-gadang di rumah gadang loh. Sama si Gading. Tapi kan kamu sebutin katanya, ih modal tampang doang. Pernah dengar gitu gak? Ada pasti Kak. Kesel gak? Enggak sih, karena berarti puji Tuhannya tampang aku oke nih. The positifnya itu ya. Tapi ada aja pasti orang yang nggak suka. Cuma aku as long as aku niatnya mau berkarya, orang bilang apa aja ya udah terserah mereka. Karena kan kita nggak bisa batasin orang ngomong apa. Iya bener-bener. Tapi bener liatnya positifnya. Oh ya udah oke modal tampang ya. Berarti tampangnya oke ya bener. Bener banget. Tapi menurut kamu kan kamu cantik ya. Kontestan cowok paling ganteng menurut versi kamu siapa? Adek aku, gampang. Adek aku. Gara-gara ada dianya. Oh, ya sih Kak. Enggak dong, enggak. Tapi kalau menurut dia aku yang paling cantik juga kamu. Enggak dong Kak. Iya bener. Tapi yang tahun ini tuh emang cakep-cakep, cantik-cantik ya. Kemarin ada bintang tamu juga sini yang keturunan Brazil siapa? Iya, Angie. Angie juga cantik. Kemudian yang si goyang itu juga siapa? Fajar. Fajar ganteng. Iya. Semua itu enak didengar, enak dilihat semuanya. Iya, bener. Dan juga untuk Axelo sendiri kamu, kalau menurut kamu ya, yang paling cantik itu apakah siapa di antara kontestan yang lain? Malu-malu deh. Awas kalau nggak bilang. Kamu, Iya. Dia Kamu udah malu-malu ngomong, kamu paling kucing. ganteng. Awas nggak bilang aku nih. kamu malu-malu kucing, berarti jangan kucing malu-malu. Tapi sebelumnya aku udah pernah ngomong di ada acara sama teman-teman. Apa? Siapa? Ngomong kalau yang menurut aku paling cantik itu Kak Vanessa juga. Kemungkinannya masih kak ini adek emang? Dia seumuran adik aku Kak. Dia 18 tahun. Kamu? 21. Beda dikit. Temen aku ada yang pernah deket sama cewek beda 15 tahun aja santai kok dia. Santai. Siapa? Temen gue. Hah? Ada temen gue. Aneh itu orang ya. Oke gini aja deh. Kalian kan sudah jadi public figure. Siap dikomentarin apapun sama netizen. Siap gak? Ini ada beberapa komentar. Gue minta baca. Axelo dulu. Oke. Dari visual oke, udah masuk jadi wajah idol. Cuma untuk suara emang masih kurang. Dia beruntung karena kesukaan juri-juri wanita kayaknya pada gemes sama dia. Makanya lolos terus. Nah, makanya lu lolos gara-gara juri-juri wanita gemes aja sama lu. Iya. Ya, gimana ya Kak? Berarti memang gemesin kan? Tapi dia, lu paling bocah ya di antara semuanya. Kalau cowok, aku paling kecil. Kalau Iya, cowok, makanya jadi paling si kecil. bungsu ya jadinya ya. Iya. Cuman aku kalau nanggepin komen-komen kayak gitu, ya kita kan nggak tahu orang berkata apa. Maksudnya termasuk judges juga. Pasti judges juga punya orang-orang yang mungkin mereka suka juga. Iya, iya. Jadi menurut aku tidak masalah untuk kita menyukai orang lain gitu loh. Termasuk judges. Jadi kalau misalkan menurut aku, kalau aku bisa disukai sama judges, artinya ya aku berhasil. Ada mendapati sesuatu judges. yang Iya. bikin mereka suka. Iya, ada sesuatu yang bisa bikin mereka suka. Gitu. Sorry, kamu tuh berapa besar kamu tuh? Aku 11. 11, kamu 7 ya? 4. 4, sorry, 4, kamu 4. Ya. Ini semua idol sini giliran satu. Karena Udah mereka semua kita sekampung kesini datang. Nah, yang penting kita doain. Bener kata Judika, teruslah bernyanyi. Attitude yang baik, asah skill terus. Nanti insya Allah panjang kayak Judika itu salah satu yang hebat. Kenapa? Karena dia adalah salah satu lulusan jebolan idol yang sampai saat ini mau off air acara nikahan, kawinan, sama aja. Sama. Nikahan, sunatan, acara dangdut, acara apa. Dia ambil Bisa semua semuanya. loh dia loh. Dan dia itu entertainer sejati. Jadi Iya, dia makanya dipercaya jadi salah satu juri dari alumni tersebut. Vanessa, baca lagi komentar Oke. buat kamu. Siap ya? Siap banget. Coba, ini. Tolong cantik doang. Suaranya mah pasaran banget. Kurang gini dong. Alah, ketolong cantik doang. Suaranya mah pasaran banget. Kok nadanya gitu ya Kak? karena Iya, iya. Oh.
Nadanya gitu karena aku yang nulis. Sama ini kakak yang Parah ya. nulis Menurut aku tuh parah banget. Dianggap pasaran suaranya. Parah. Berarti masuk ke pasar Indo kak, itu yang kita cari. Dia hebat loh. Ya tapi gak apa-apa, kamu bagus. Ivan Aki pas nyanyi, ih suaranya pasar rumput banget gitu. Bukan pasaran. Tapi gue suka dari Vanessa, apapun komentar, lu ambil positifnya. Harus kak. Pasaran ini berarti gue masih ke pasar gitu ya? Iya. Kan itu yang kita cari, kita mau masuk ke pasar musik Indonesia, jadi kalau pasaran bagus dong. Iya. Lu orang mana sih aslinya? Aku Batak ya? Iya Batak. Batak kali. Batak kali. Iya. Kalau kamu bukan ya? Aku Batak juga. Kita berdua Batak semua di sini. Batak kita kak. Kamu Batak. Aku mulai Botak. botak nih. Tuh, Aduh. udah tanam nih. Untung bukan gue yang ngomong. Tapi kamu ada cinlok-cinlok gak sama anak idol? Cilok nggak ada sih. Atau mengagumi? Cowok yang lu kagumin siapa? Jangan sebutin Axelo Oh, lagi. nggak. Kalau aku Alexo. kagumin banyak sih kak. Menurut aku banyak sih. Mereka semua punya perjuangannya masing-masing. Jadi layak. Sebutkan. Kayak Kak Pice, Kak Kenris, Fajar. Rata-rata semuanya Kenapa Pice pertama? Bang Tio. Kenapa Pice pertama? Mungkin karena kemarin kita baru ketemu juga sama teman-teman yang lain, even Kak Pice, Kak Kenes, kita baru ngumpul juga Kak, jadi keinget mereka. Masih ngumpul-ngumpul gitu ya? Masih, kita Idol season ini kekeluargaannya ini banget sih Kak menurut aku, jadi kita masih ngumpul-ngumpul, even udah ada kerjaan masing-masing. Kita masih sempetin waktu buat... Yang paling laku di pasaran siapa di antara semua? Nggak tahu, semuanya punya pasarnya masing-masing sih Punya Kak. pacar. Oh, Kak. Iya. Tapi Axelo katanya cinlok sama Shakira. Aduh. Bener gak? Ini ada buktinya nih. Kamu teletabis, hobinya pelukan. Enggak Kak, jadi tadi kan kayak dibilang Kak Eca, Kak Vanessa, kalau season ini tuh kita maksudnya... Tapi kan dia sering banget peluk lagi. sama Kak Eca juga Oh, ini Tachi. Kok sama aku gak pernah? Kan lu bukan idol. Aku kakaknya. Kayak aku kakaknya. ya, gitu. Jadi Tapi kayak- kamu emang itu, pelukable. Waduh, nggak tahu deh kalau itu. Cuman kita selalu setiap result atau sebelum mulai nyanyi, kita selalu kayak begitu, peluk-pelukan, ramean. Di panggung kita sama-sama semangat. Tapi satu sama netizen tuh lain. emang jeli ya. Dipotong-potong, disatuin. Keren sih Kak, di slow mo sampai seabad kayak Di slow-mo bener. Pakai musik yang pas udah jadi. Tapi bener gak ada rasa sama salah satu. Menurut aku sih kita semua kakak adik sih. Ah ya bener lah. Kakak gak ada tahu. Cowok sama cewek tuh yang murni-murni banget tuh dia tuh pasti ada perasaan. Emang gitu, Bi? Hah? Emang gitu? Iya, gak tahu. Gak tahu gue. Gue gak tahu, gue kan nanya. Oke, tapi ya kan kalian sudah jadi public figure. Ada rahasia-rahasia yang gak bisa diungkapkan. Ada yang harus disimpan. Ada nggak yang masih disimpan seperti itu atau udah keburu keluar semuanya? pasti ada sih Kak. Kalau misalnya rahasia gitu, karena kan nggak semua hal harus jadi konsumsi publik ya. Ya. Tapi kita masih belajar sih memilah mana yang harus dipertontonkan di depan publik sama mana yang harus kita simpan sendiri. Tapi Sabrina sama Fajar udah go public. Mungkin itu hak mereka sih Kak kalau misalnya Kok kayak mereka cemburu ngomongnya? enggak dong Kak. Enggak, itu hak mereka kalau memang mereka. Ulangi ya coba. Kok mereka sudah go public? Oh, kalau itu terserah mereka Kak, itu hak mereka. Kayak ada harapan ke Fajar ya? Enggak dong Kak. Enggak. Oh enggak ya, enggak. Enggak. Tapi mereka udah kelihatan pacaran dari awal. Iya. Oh, nggak tahu sih kalau kita. Kalau aku nggak terlalu ngulik banyak hal sih Kak. Kalau mereka mau apa segala macam terserah mereka. Jadi aku nggak terlalu nanya-nanya. Sempet curiga gak kayaknya itu deket gitu? Enggak sih. Aku kayak nggak terlalu ngurusin teman-teman aku. Urusin dong, seru tahu. Kalau mereka mau cerita baru Kak. Aku kayak Mendingan gini aja, kita kan biasanya ngelihat mereka ngurusin lagu-lagu nyanyi, Ya. nyanyinya lagu pop. Gimana kalau sekarang kita ngurusin mereka minta tolong nyanyi lagu dangdut? Oke. Berani nggak? Oke, sesaat lagi ya. Berani nggak? PP Warrior Pagi. Warrior Pagi. Ku bergegas sentuh dia, mataku Khawatirku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. di sana, kau bahkan tak selesai
sang idola. Ya, laki-laki perempuan. Ini anak idol tuh kan bisa segala macam lagu, harus bisa nih. Kita buka dulu nih. Ini dia pilihan lagu spontan. Pilih nomor berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? 3 aja deh aku. 3 aja lah. 3. Nyanyikan lagu Mang. Ini mah lagi terkenal. Oke. Oh diri. Bagus. Aku ikut nyanyi boleh nggak? Gak boleh. Lu bintang klipnya aja. Bila termasuk logika termangu hatiku, kau menggenggamku menadanya. Gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Siapa yang tahu, kau di sana, aku di sebelahmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Sedih ya? Kita sama bagus juga. Aku kan idol berapa? 13. Aku 12. Enggak 12 itu tahun lalu. Enggak ada lu juga ya. Lu kalau masih ngomong 2, 3 kita masih mikir. Iya, Mama Mia. Nomor 2. Nomor berapa? 2. Oke. 2. Bagus banget ya. Ih bagus ya. Keren. Suaranya kayak gue dulu waktu di BB. Dulu. Mantep banget. Dulu yang mana? Dulu. Yang diedit. Diedit dulu. Kita lihat. Selanjutnya, nomor berapa? 1 ya, 1. Mawarji. Aku pilih Vanessa. Axel. Nyanyi kayak lagi ngomong biasa gitu ya. Suaranya Nomor 4 kapan? Nomor 4 dong. Mau nomor 4. Kamu nomor 4. Nomor 4. Oh lu dari tadi pengen nomor 4 ya? Iya. Runtuh. Oh, sedih-sedih ya. Sedih-sedih banget. Runtuh. Rungkat. Itu rungkat. Jauh. Ketika mereka meminta tawar, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Sekarang terakhir. Ya, mudah-mudahan dangdut nih. Oh, lagu Batak. Iya, ini lagu Batak kita dangdutin. Bagaimana? Ya, oke, asik nih. Tadi lu Sika. bilang dangdut tuh sumpah lu. Ayo, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banget kalian ya. Kita lanjut lagi.